pada zaman-zaman founding father kita pada bertemu ada Bung Karno, Muhammad Yamin, Sanusi, macam-macam ketemu, maka disitulah kembali peran kesenimanan Yamin muncul. Dia mengeksploitasi temuan-temuan bacaan tentang negara Kertagama macam-macam, dan salah satu prestasinya adalah kemudian mengangkat Garuda Muka ini menjadi ayo ini calon lambang negara kita nih muncul. Kemudian secara semacam lomba gitu ya, yang dari Balikpapan ini Raja Hamid, Sultan Hamid II itu yang membuat simbol ya, itu untuk memperkuat saja. Nah, mengapa kemudian ini menjadi penting didiskusikan, karena 1 Juni ini adalah ketika BPUPKI dengan ketuanya Dr. Rajiman Wedyodiningrat itu mempertanyakan kepada Bung Karno dan kawan-kawan, ini benar ini Indonesia mau merdeka? Kalau mau merdeka dasarnya apa? Aduh, pertanyaan Dr. Rajiman itu yang mengejutkan, kemudian dijawab oleh para ahli. Ayo kalau begitu dilakukan semacam sidang maraton, banyak tokoh kemudian menyampaikan ide-ide dasar tentang Pancasila. Tokoh-tokoh itu semua, dan Bung Karno ketiban sambur 1 Juni. Andai kata dia ketiban sambur 31 Mei, maka hari Pancasila ya 31. Tapi Bung Karno 1 Juni ketika menyampaikan ide-ide tentang itu. Nah, ketemulah itu makanya kejeniusan Bung Karno, kemudian kekayaan intelektualnya budayawan Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Ini pentingnya. Mengapa aku nggak sok penting itu ya. Andai kan nggak ada Muhammad Yamin, itu repot juga loh kita itu. Bagaimana mengangkat cerita tentang Kenaro, Majapahit, Singosari itu kemudian menghipnotis orang-orang dari Sumatera sampai Maluku ini untuk percaya bahwa kita ini satu budaya. Sing hebat itu loh. Jadi ya ora juga ya. Aceh Sumatera itu sudah kebudayaannya Minang kok. Minang beda. Maluku apalagi, Sulawesi balik apalagi gitu. Tapi kehebatan kemampuan Bung Karno untuk melakukan agitasi, didukung Muhammad Yamin yang punya referensi untuk mempersatukan bahwa ngomong dhewe iki nyatane apa lho. Biyen Majapahit itu pernah kekuasaannya sampai Kamboja sampai ini. Dijajah kok malah bangga tuh. Jadi kan jajahan Majapahit itu yang kemudian oleh Muhammad Yamin dipakai oleh, jadi negara ini dikohesinya dipersatukan oleh gagasan-gagasan budayawan gitu loh. Sampai akhirnya kalau ngomong Pancasila sajane kan ya 5 itu kan puisi sebenarnya. Puisi tapi isinya ketatnya kayak gitu. Jadi Muhammad Yamin punya itu ilmu-ilmu tentang budayawan, kemudian sila-sila yang disusun segitu rupa, pakar tata bahasanya bagus, isinya juga. Maka jadilah perpaduan dari semua itu menjadi penting. Contoh misalnya, apa sih artinya lukisan? Tapi semua orang sekarang ini terpesona ketika di gua-gua di Meksiko ada gambar-gambar lukisan. Ternyata peradaban kita itu ditentukan oleh lukisan ya. Lukisan ora cetha ta, wong ora genah teng pletot. Tapi orang menghargai karya-karya seni, karya. Nah, itulah makanya budayawan itu ya penting ya ora penting ya apa-apa. Tapi dilelah penting. Hal-hal yang diciptakan itu kemudian menjadi pengingat itu loh Mas. Jadi kalau katakanlah budayawan penting ya ora enek ora apa-apa, itu kan akhirnya begini Mas. Pancasila itu kan digali memang dari nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara kan begitu. Nah, nilai-nilai itu sangat luar biasa sehingga mampu mempersatukan seperti yang disampaikan Mas Pur tadi. Akhirnya begini Pak Bud. Mas Bud. Dari nilai-nilai yang ada mengkristal nih di setiap mudah-mudahan di setiap sanubari masyarakat Indonesia itu mengkristal. Kira-kira Mas Bud, benturan-benturan budaya luar yang sangat luar biasa juga, apalagi di media saat ini, di era saat ini itu miris gitu loh Mas. Nah, ini menurut panjenengan tameng-tameng yang seperti apa yang sekiranya harus nanti kita sampaikan ke anak-anak muda, terutama anak-anak saya itu
sedikit banyak sekarang katakanlah Pancasila itu apa, itu ya sebatas yang dia baca dan sebatas yang dia pelajari di sekolah. Tapi untuk penerapan nilainya di masyarakat masih sangat, ya saya sendiri mungkin perlu untuk bisa ini piye dan lain sebagainya. Itu gimana menurut Mas Budi? Ya, bagaimana kita mewarisi dan mewariskan Pancasila. Ya. Jadi saya protes teman-teman ketika mengatakan bagaimana supaya anak-anak itu ngerti Pancasila. Lah lek sing tuwek ora ngerti piye, lek sing cilik ngerti. Lah sebenarnya sing tuwek ngerti apa ora, aku ya sik belajar kok ya. Iya. Tapi ini kali disambi bisa. Ya. Nah, akhirnya tak cerita sedikit. Seminggu yang lalu saya dalam suatu event ada ngumpul ribuan orang ya anak ibulan iku udah lumping. Saya bagi-bagi door prize sama main-main sedikit dengan gimmick. Yang ini akhirnya saya melihat sebuah kenyataan yang perlu diriset lebih lanjut. Ketika dalam game itu saya memberikan sebuah pertanyaan. Dari semua yang ada ini siapa yang sudah pernah membaca buku lahirnya Pancasila? Udah baca apa belum? Jawabannya apa? Kurs Rempak. Belum. Tahu bukunya apa tidak? Tidak. Ya, Pancasila sebagai sebuah ilmu tanpa ada kita pendekatan literasi, rasanya no way. Ya. No way. Nah, itu kemudian siapa yang harus membaca? Siapa yang harus punya kewajiban untuk memikirkan? Saya kira semuanya. Jadi buru-buru nanti kita akan menghadapi musuh budaya. Nah, budaya kita sendiri itu apa dan bagaimana? Ini saya juga belum sepenuhnya paham meskipun kita punya gerbek Pancasila yang tadi diperjuangkan oleh teman-teman itu untuk memberikan iming-iming, setidaknya itu menjadi alat untuk iming-iming masyarakat, merangsang masyarakat supaya ada ingatan kembali, ingatan massa, ingatan kolektif. Nah, tapi tentu saja ini tidak cukup berhenti di situ. Nah, 2 tahun yang lalu mungkin 2 tahun saya pernah nulis ketika perpustakaan daerah itu ngejak lomba bikin artikel. Saya ikut-ikutan, udah enggak menang enggak apa-apa. Tak juduli Hogere of Striking Gerbek Pancasila. Pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari gerbek Pancasila. Iya. Artinya gerbek Pancasila itu apapun itu adanya itu adalah sebuah prestasi yang harus kita hargai. Tapi itu memerlukan progres. Nah, memerlukan peningkatan terus-menerus. Nah, ditingkatkan kemana? Diperbaiki apanya kalau kita nggak tahu kelemahannya. Nah, kembali ke Pancasila sendiri. Pancasila mau kita perbaiki bukan Pancasilanya, tapi ngerti kita tentang Pancasila itu diperbaiki. Pemahamannya. Nanti belum paham Pancasilanya sudah mau diganti, sudah mau diperbaiki katanya. Wah, ini ya nambah kacau lagi. Rumah yang sudah besar, pondasinya mau diudik, itu ambruk nanti rumahnya. Kemampuan kita untuk membangun kembali sama sekali belum kompeten, belum terbukti. Tapi kalau pemikiran lebih itu dulu adalah ingin mengganti dasarnya lah, ambruknya pasti membangun yang lebih baik lagi belum tentu. Ambruknya pasti. Nah, jadi mari dari situ kita pelajari itu caranya. Coba kalau saya menawarkan dengan caranya Bung Karno. Pidato 1 Juni itu tertulis dengan jelas. Bung Karno mengatakan, saya sejak tahun 1918 saya mikir Pancasila ini. Mikir konsep ini loh. Sejak tahun 1918. Tahun 45 dikurangi 18 ketemunya 27 tahun. Nah, 27 tahun ini Bung Karno menggali Pancasila dengan cara apa? Bagaimana? Semangatnya, pikirannya, tindakannya, ini yang harus kita gali supaya kita mendapatkan energi Bung Karno itu untuk kembali menggali Pancasila pada saat ini dan disesuaikan dengan realitas objektif yang ada pada saat ini. Nah, coba kita lihat di situ. Bung Karno sekolah kuliah di bawah kurikulum Belanda.
Belanda itu targetnya ya ingin menjajah selama-lamanya. Bangsa Indonesia inginnya merdeka secepat-cepatnya. Oke, rumus ini kita pahami dulu. Ini rumus yang diajarkan Bung Karno. Rumus dialektika. Ada satu tabrakan di situ. Jadi ngomong tabrakan nggak hanya sekarang, sejak dulu ya. Gitu. Sejak dulu apa sejak Bung Karno? Belum. Tarik lagi garis ke belakang. Sejak ratusan tahun lalu sudah ada tabrakan kepentingan, tabrakan budaya itu. Iya. Gak hanya sekarang. Kita terlambat sebenarnya menyadari ya sekarang. Enggak terlambat. Jadi Bung Karno 27 tahun menggali Pancasila. Bagaimana caranya? Di kurikulum jelas tidak ada. Ya. Karena sekolahnya Belanda. Belanda inginnya ya wong dipinterke pokoknya iso ngolor meteran, iso ngukur selokan, pokoknya engko iso gawe pabrik gula. Dia nggak perlu tahu apa artinya merdeka, apa artinya kebangsaan, apa artinya persatuan kesatuan, apa artinya dunia damai dan sebagainya. Nah, Belanda tentu saja tidak mengajarkan itu. Bung Karno dan kawan-kawan belajar sendiri. Saya melihat ada suatu literasi merdeka itu di sini. Di tahun Bung Karno masih muda dan kawan-kawan belajar itulah. Tidak tergantung kampus, tidak tergantung sekolah. Nah, apa artinya? Apakah kita sekarang kuliah tidak usah memperhatikan kampus? Oh, bukan begitu. Artinya jiwa merdeka sebagai bangsa Indonesia inilah mari yang kita tegakkan bersama-sama. Kalau dulu lawannya Belanda, sekarang, nah kita konsepkan sekarang lawan kita siapa kalau gitu. Jangan-jangan benar yang dikatakan Bung Karno lawan kamu itu ya bolomu dhewe. Sebenarnya bukan bolo dalam arti kita ini semua bolowan dan sebangsa. Yang berlawanan itu cara berpikir kita itu. Nah, 27 tahun menggali Pancasila itu dilakukan dengan baca buku. Realnya baca. Buku apa? Bukunya Ernest Renan misalnya, bicara tentang kebangsaan. Bukunya Karel Kautsky, bicara tentang kewilayahan. Bukunya Mahatma Gandhi yang menuliskan My Nationalism is Humanity. Kebangsaanku adalah perkemanusiaan. Atau ilmunya dari Dr. Sun Yat-sen, San Min Choo-i. Atau ilmunya Thomas Jefferson, George Washington tentang demokrasi. Atau tulisannya Sangsauras, Gladstone, dan sebagainya. Nah, jadi ingat Bung Karno itu belajar Pancasila, belajar mensintesakan sebuah konsep itu mencari ilmunya dari seluruh dunia. Nah, dijalaninya dengan berliterasi, baca buku, terus debat dengan temannya. Artinya supaya mendapatkan sebuah penajaman penguasaan konsep, bukan terus setelah kita ngerti ilmunya golek musuh kena jajalan istilahnya perdebatan. Debat kusir yang tiada akhir. Adu kesaktian gitu. Bukan begitu. Jadi setelah terjadi perdebatan ini seperti padi yang digesek, ditumbuk sesama padi, dia jadilah putih seperti beras. Dia lebih baik nanti. Nah, kemudian beliau menuliskan. Kalau sekarang menyebarkan sekarang banyak medianya, media canggih. Kalau dulu mungkin hanya nulis. Nah, lebih langsung lagi kalau Bung Karno nggak telaten ya. Pidato mengumpulkan massa dari tempat ke tempat yang lain. Sampai beliau suaranya parau karena harus berteriak di hadapan ribuan audien tanpa alat, tanpa mic, ya waktu itu tentu saja masih tidak ada lah, sulit cara itu. Suaranya akhirnya terlatih menjadi besar. Kalau teriak seperti singa, disebut singa podium ya, karena teriak-teriaknya itu terlatih keadaan. Jadi di situ ada sebuah literasi, baca buku, menganalisa, menuliskan, menyebarkan, mempidatokan
menyadarkan, pokoknya menyadarkan, menumbuhkan kesadaran. Nah, di sini kelihatan kesadaran ini harus bersama-sama, harus ada pelopornya, harus ada yang nyontoni, harus ada dinamisatornya. Kemudian ini setelah sadar harus ada gerakan real bersama-sama. Nah, kalau Pak Pur tadi gerakannya gerebek Pancasila. Bung Karno langsung gerakan melakukan hidup bersama yang non cooperation. Nah, jadi ini menggerakkan dalam politik non cooperation, yang tujuannya kemandirian itu tadi. Mandiri itu bukan sendirian. Mandiri itu intinya percaya pada diri sendiri, terbuka, bekerja sama, di mana itu berguna dan menguntungkan. Nah, ternyata mandiri tidak tertutup, terbuka secara Bung Karno seperti itu. Nah, nilai itu diamalkan secara bersama-sama. Cara bersama dimbuskan, cara bersama. Titik puncaknya nilai itu meledaklah di Revolusi Nasional 45 itu. Nah, jadi 27 tahun itu dijalani dengan cara seperti ini. Kepemimpinan beliau, kepeloporan itu menempatkan beliau di garis terdepan. Terdepan itu jadi pemimpin. Pemimpin itu harus tahu ke depan itu kemana, harus bisa mendefinisikan. Jadi pemimpin harus dipahami yang di belakangnya. Ada komunikasi aktif dengan belakangnya. Iki komandan di depan tak suruh ngarep tekan di kono loh, menuju merdeka masyarakat adil makmur. Sana tujuan kita. Sehingga semuanya yakin. Nah setelah yakin, Bung Karno berusaha memberikan keberanian. Ya. Yakin rawani piye? Yura budal. Yakin tok. Yakin tok. Berani itu ya memang kadang dimunculkan lewat pengaruh-pengaruh pidato, pemotivasian. Lebih ampun lagi memberi contoh. Jadi Bung Karno berjuang beri contoh di garis paling depan. Misalnya berani mengatakan, saya ingin Indonesia merdeka sekarang. Nah, tahun 25, tahun 26, tahun 27 jika ada orang berani mengatakan seperti itu, ya mungkin ya gimana Pak Pron, gilanya orang itu. Kalau Londo meger-meger dengan segala macam kekuatannya, kekuatan militer, politik, sosial, budaya, ekonominya, ada anak muda berani mengatakan, saya cita-citanya ingin Indonesia merdeka sekarang. Jadi kita harus membawa kesejarahan kita seakan-akan kita hadir di situasi itu dengan keadaan seperti itu. Dan jadi dikatakan itu balelo, dikatakan memberontak, dan ya seperti itu politik. Tapi kita harus tahu dan meyakini apa yang dibela. Yang dibela adalah kemerdekaan segala bangsa. Dan kita punya hak untuk merdeka. Nah, itu dipelajari dari ilmu dulu. Golek ilmune, mencari dasar-dasar intelektualnya, referensi-referensi, muncul yakin, disebarkan, disadari bersama, bergerak bersama, muncullah satu energi nasional ini. Jadi Bung Karno mengatakan mark forming, mark unbending itu, nah itu pembentukan kekuasaan itu. Dasarnya ya energi Pancasila itu sudah dihidupkan Bung Karno jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Nah, kekuatan persatuan kesatuan didasarkan pada suatu konsep. Konsep itu yang bisa mempersatukan. Lah ini sudah diaplikasikan sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka karek ya ibaratnya wong lamaran pacaran terus dadi nek karek kerja-kerjane. Mungkin seperti itu. Tapi pacarannya udah lama. Proses untuk bisa mewujudkan itu. Dan itu proses itu tidak berjalan halus. Iya. Tidak berjalan penuh liku-liku, penuh dinamika, penuh problematika. Ya. Nah, sekarang umpamanya di saat ini kita harus rajin baca. Baca apa? Baca buku-buku apa? Buku kalau Bung Karno dulu baca buku dari seluruh dunia, kita pun harus baca buku dari seluruh dunia sekarang ini. Buku-buku yang bisa mengkisahkan kisah-kisah dari dunia. Tapi bukan untuk ditiru secara mentah-mentah. Ya. Tidak. Nah, jadi ketika di Perancis ada demokrasi, Bung Karno pelajari itu. Dan Indonesia akan kita dirikan sebuah negara demokrasi. Tapi bukan demokrasi Perancis yang kita pakai. Demokrasi milik kita Indonesia sendiri. Bukan demokrasi Amerika dan sebagainya. Nah,
nggak cocok sama kita. Demokrasi kita demokrasi berbasis Pancasila. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu belajar itu. Kalau Bung Karno tadi kita lihat baca buku dari seluruh dunia, buku tokoh-tokoh besar. Kita pun harus itu. Nah, misalnya lagi aplikatif nih. Pancasila itu tidak hanya menghendaki kita merdeka, tapi juga menghendaki kita adil makmur di tengah-tengahnya pergaulan dunia yang damai. Artinya kita harus ikut membangun perdamaian dunia itu. Dasarnya perdamaian abadi, keadilan sosial itu. Jadi salah satu biang keroknya dunia tidak damai itu ya kalau masih ada eksploitasi, masih ada imperialisme, bergerak secara tidak adil, itulah biang keroknya tidak damai. Nah, damai di sana ya kita harus betul-betul masuk menyusup dalam ini. Kalau tadi lewat Pak Pur peradaban kebudayaan, ya kita harus sampai pada mendefinisikan manusia itu apa dan bagaimana. Nah, Bung Karno juga punya di situ. Ya memang panjang nanti kalau kita bicara di situ sampai kepada ketika mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, ika itu satu itu sama, yang sama apanya manusia itu. Realnya manusia itu dua, laki-laki perempuan. Dikatakan sama, apanya yang sama. Nah, ini mungkin di kesempatan lain kita bisa diulas lebih jauh lagi. Kemudian praktisnya seperti apa? Ayo kita baca dulu. Bung Karno menggali Pancasila, lahirnya Pancasila 1 Juni itu mungkin ini paspor yang sifatnya ini fisik ya. Itu harus dibaca oleh kita semuanya. Karena entry point-nya untuk memahami Pancasila itu saya kira lewat itu dulu. Ya. Hanya Pintu 28 halaman. Itu pidatonya Bung Karno 1 Juni. Ya. Kalau kita belum masuk ke entry point-nya, nanti kita ngomong misalnya kuliah Bung Karno Pancasila tahun 56 sampai 59 itu kayak apa? Ini kita masih sulit nanti. Jadi ternyata Bung Karno pernah memberikan kuliah Pancasila. Nah, yang setahu saya ketika saya diskusi sama teman-teman guru dan dosen itu kebanyakan belum tahu, Pak Bro. Belum tahu. Rasanya tidak afdol kalau kita bicara Pancasila tanpa kita tahu dulu ilmu Pancasila dari sang maestronya Pancasila, dari penggalinya Pancasila. Ya. Jadi ada satu perbedaan dengan yang lain. Yang lain mungkin tidak salah, bagus juga. Tapi beda dengan yang dituliskan oleh beliau yang menjalani sendiri, yang taruhannya adalah segala-galanya. Menggali Pancasila dan menjalankan Pancasila taruhannya segala-galanya. Artinya merdeka itu orang berani proklamasi taruhannya segala-galanya. Ya. Segala-galanya ya gimana kita menceritakan segala-galanya, mungkin bagi teman-teman itu sudah bisa dipahami, tapi bagi anak-anak kita SD, TK, SMP mungkin ini masih susah. Apa maksudnya? Iya. Nah, silakan nanti kita di kesempatan yang lain di bisa kesempatan yang berbeda untuk lebih satu jauh. lagi ada yang ini. Kita sering nyebut program Kampung Pancasila. Ya. Dan pemerintah Kota Blitar sudah ada beberapa kemarin. Nah, ternyata tidak hanya di Blitar yang saya tahu. Satu ketika saya lewat Solo itu ada lewat ada Kampung Pancasila. Lewat Nganjuk ada satu tulisan Kampung Pancasila. Ya, Pancasila itu singkatnya gini. Bung Karno bahkan pernah mempromosikan Pancasila di singgasana tertinggi dunia. Di mana? Di PBB. Jadi Bung Karno pidato Pancasila itu di sidang umum PBB tanggal 30 September tahun 1960. 1 September atau 30 September saya lupa, tapi tahunnya 60 di PBB. Jadi Pancasila itu pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi. Tadi saya pakai kata-katanya tadi Hogere of Striking dari dua ideologi besar dunia. Ideologi dari Barat, Declaration of Independence, ideologi dari Eropa Timur, Manifesto Komunis. Pancasila itu pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari dua ideologi besar dunia. Hogere of Striking itu dijelaskan nanti kata itu di pidato jas merah. Makanya saya pinjam kata itu untuk mengatakan beri tema baru Hogere of Striking gerbek Pancasila. Pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari gerbek Pancasila. Siap.
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan Pancasila kita ingat bersama sudah pernah dipromosikan Bung Karno di tingkat internasional, di singgasana tertinggi organisasi dunia PBB. Maka dari itu Kampung Pancasila pun mari bersama-sama kita tingkatkan pemahamannya. Bung Karno sudah mempromosikan itu di tingkat internasional. Iya. Jadi kalau teman-teman memulai dari kampung tidak masalah, asalkan ada progresnya, ada kemajuannya. Tidak sekedar diresmikan selesai kan gitu. Dan tetap menjadi kampungan. Oh, mohon maaf menjadi kampungan nanti. Ya, jadi intinya mari personal yang pertama yuk kita bareng yuk pidato 1 Juni yuk kita baca bersama-sama dulu. Ya, jadi intinya bahwa untuk bisa lebih memahami, untuk lebih bisa memaknai nilai dari Pancasila, kita pahami dulu pidatonya itu seperti apa. Jadi pidatonya Bung Karno mungkin di kesempatan mendatang saya bisa mereview pidato 1 Juni itu. Iya. Opo piye nanti gimana dan selanjutnya. Siap. Ya mungkin kalau semoga ada umur panjang dan segalanya memenuhi syarat lah kita bisa ketemu lagi. Siap. Jadi mungkin di kesempatan yang nanti kan itu. Mas Pur, tadi Mas Budi sudah panjang kali lebar tentang bagaimana konsep Pancasila yang harus tetap dimaknai bahwa untuk bisa lebih mendalami memahami nilai kembali ke pidato Bung Karno di 1 Juli. Ini kan terkait dengan gerbek yang sudah kita lewati sekian tahun Mas Pur. Jadi mulai 2000 sekarang 2002. Berarti udah ya cukup lama. Lah, ini kan sebuah warisan budaya tak benda yang luar biasa. Mas Pur. Pesan Mas Pur yang harus ditindaklanjuti kedepannya bagaimana tentang gerbek Pancasila ini Mas Pur. Bagi kami ini canom soalnya gayanya canom, rambutnya putih ritek itu. Bagi kami dan juga teman-teman di Blitar atau malah mungkin tidak hanya di Blitar, Mas. Monggo. Ya, tiap zaman itu tantangannya beda-beda ya. Ya. Ketika Soekarno dulu membuat ide Pancasila itu tantangannya jelas, pengen memerdekakan dulu bangsa Indonesia. Jadi semangatnya seperti itu. Pada zaman saya tahun-tahun 80, 90 itu tantangannya beda lagi. Sana sini gembar-gembar soal Pancasila, tapi dalam praktek pelaksanaannya yombel gedes itu. Contoh misalnya, pemilu. Pemilu dilaksanakan coblosan jam 8, jam 11 sudah tahu hasilnya. Sulapan. Loh, artinya ini Pancasilanya di mana? Pancasilanya itu di mana gitu. Terus saya ketika kuliah, ketika mengenakan kaos ini kok aku dipleroi dosen-dosen ya. Loh, ini kaosnya harus seragam saya gitu. Kok beda? Kok warna kok diperintah-perintah sih aku. Saya ketika ngurus perizinan misalnya. Ora loh. Ini soal surat sepele tak tunggu iso kok konteni seminggu dan itu harus berbayar misalnya. Lu Pancasilanya di mana itu? Saya pengen ketidaksinkronan dari apa yang diucapkan bahwa Pancasila sumber sekali, tapi dalam praktek kenegaraannya ternyata semua AB ini juga harus dikoreksi. Maka dibutuhkan gerbek sebagai simbol nyata gitu ya. Jadi kalau anak-anak SD ditanya Pancasila itu apa, gambar Garuda, kemudian sila-sila itu, ternyata operasinya harus lebih konkret lagi itu, harus dihidupkan di dalam bentuk upacara gerbek, itu praktek langsung. Nah tantangannya beda lagi. Anak sekarang tantangannya adalah ada gerakan yang kemudian mencoba untuk meminggirkan sejarah budaya. Hari ini adalah saya boleh saja sebut radikalisme itu yang itu musuh utamanya kebudayaan. Saya contohkan ya, yang paling konkret nih. Hidup saya jelas pertumbuhannya ketok saya seniman budayawan beraksi di masyarakat menghasilkan karya. Saya mendorong anak-anak bangsa sing sepuh ayo kembali suka nembang, suka ini
yang muda ayo belajar, dan saya kesana kemari untuk menghidupkan itu. Yang paling nyata misalnya ketika saya menggunakan belangkon ini di beberapa komunitas itu ngomongnya musyrik, musyrik dasmu tak? Sering begitu. Ya, ya. Loh, ayo lihat film-film tentang bagaimana Muhammadiyah ketika melakukan semacam muktamar di Jogja. NU ketika pada awal-awalnya dalam proses pembentukan, foto-fotonya tuh cetok, kiai-kiai itu kabeh gawe blangkon. Waktu itu bukan blangkon seperti ini, tapi apa ya, udeng ya. Udeng, penutup kepala. Di antara 15 kiai yang pakai udeng itu telulas. Iya. Apa namanya, semacam persentasenya ini. Iya. Ya Muhammadiyah. Jadi enak gitu waktu itu, antara kompromi budaya sebagai dan agama itu enak gitu. Tapi hari ini sudah ada polarisasi, orang-orang Wahabi ya, kaum-kaum radikal itu sudah ilmunya masuk ke pedalaman, ke desa-desa untuk mengatakan bahwa orang-orang berbelangkon itu musyrik. Maka lawanlah itu. Nah, maka sekarang waduh, seperti itu anunya. Sehingga ketika saya sholat pakai belangkon itu model biaya gini. Model mbahmu aku gitu, saya bilang itu karena mbah-mbah dia begitu. Yeah. Ayo coba kalau mau bingung main masjid gak oleh belangkon, ayo ke masjid Demak sana, ke Kadilangu sana. Ayo munia musik dituduki wong akeh. Contohnya begitu. Jadi musuh kita yang paling nyata itu penghancuran budaya yang dihembuskan, dan itu sudah masuk ke relung-relung tetangga kita. Wong Yasin tahlil iku lek wong blangkonan iki kaya-kaya gak oleh. Ini betul-betul pembelahan yang betul-betul bajigur itu. Asam tenan itu. Ini harus kita lawan, kita suntikan terus ilmu-ilmu budaya, dan kita mulai merasakan bahwa di dalam era-era ini gerakan untuk kembali ke budaya itu memang masif, tetapi ternyata perlawanan dari kaum radikal ini juga masif juga. Jadi kita sekarang benturannya seperti itu untuk mempertahankan semacam kebangsaan yang prima. Tentu ayo kita kembali, jangan mau lagi dijerumuskan oleh radikalisme kaum itu dengan untuk menghilangkan budaya kita, jangan. Wono keris-keris di gerendo dipukulin. Wah, ini salah pengajian orang-orang ini. Sering lah ada lihat-lihat kita film-film, ada keris cuklei dipukuli dianu lagi. Salah pengajian nih orang-orang ini. Saya ngaji budaya beda meneh. Mungkin itu ya tantangan yang siap. Jadi Sobat Saber sudah sedemikian gayeng sebenarnya, tapi mungkin waktu terbatas. Kalau nanti terus ini kan nggak akan pagi, nggak akan ada rasa kangen untuk nanti ada lagi dan ada lagi. Sementara cukup ini dulu. Terlalu berat nanti sayanya yang terlalu berat. Yang jelas sudah luar biasa pemahaman tentang grebek Pancasila bagaimana, tentang Pancasila sendiri bagaimana kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilainya, tidak sekedar sebutan Pancasila, tapi nilai-nilai Pancasila itulah yang memang harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai yang berambut hitam sampai yang berambut putih kan, dan tentunya ini masih hangat tentang hari lahir Pancasila, dan Kota Blitar selalu memberikan nuansa yang berbeda di negeri ini. Ada grebek Pancasilanya, peringatan 1 Juni, hampir 1 bulan penuh berkegiatan, dan kebetulan sambung menyambung Mas Budi, Mas Fornge. Jadi itu untuk bisa merayakan bulan Juni atau mungkin sampai ada aktivitas bulan Juni di Kota Blitar. Terima kasih Mas Pur. Sami. Terima kasih Mas Budi sudah mengganggu waktu panjenengan berdua kerso rawuh di sini, sekedar ngobrol, minum kopi, air putih dan teh. Ngobrolnya minum air putih, teh dan kopi. Terima kasih Sobat Saber. Tentunya bisa kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda,
dan mungkin nanti lain waktu juga akan menghadirkan beliau atau merayu beliau untuk hadir lagi. Terima kasih, salam literasi, salam kreatif.